sawit. So, macam mana kita nak manfaatkan minyak sawit tu, waste dia untuk menghasilkan benda lain, khususnya Tapi energi. ini memang sudah berapa tahun ya, sudah hampir 10 tahun lebih, jadi sudah tinggi sangat dah. Kena tanam semula dah. Harus replanting lagi. Yes, betul. So, alhamdulillah sekarang setahun usul berapa publication ni setahun dalam Scopus? Kita diberi target 2000 artikel. Sekarang berapa? Sekarang ini baru 1.500-an plus gitu. Saya not bad juga lah usul ni saya tengok. Saya optimis sampai akhir tahun mudah-mudahan tercapai. Bagus. Tapi mesti ada lah. Effortnya luar biasa, Bang. Effort itu luar biasa. Dia tak boleh biasa-biasa. Iya, jadi enggak boleh. Terus-terusan buat workshop terutama untuk dosen-dosen muda. Ya. Kalau untuk dosen-dosen tua agak sulit kok. Sulit. Mereka nggak mau. Sebab dia tidak boleh berubah. Iya, susah mengubahnya. Mindsetnya juga udah payah. Tapi kan patutnya dia orang kalau ada keran, lepas tu dia boleh buat research, ambil student ramai. Student muda-muda dia boleh buat kerja. Strategi kami kalau di farmasi, strategi itu saya buat couple. Jadi senior dengan junior. Couple seniornya tak punya waktu dia di lab kan. Yang junior ini dia punya banyak waktu. Iya. Nah, tapi yang senior ini dia punya kualifikasi untuk mendapatkan grant. Sehingga dikolaborasikan gitu. So junior dapat duit dan boleh digunakan. Jadi karena kami sikit kan, pesarahnya itu sikit, dosen di farmasi itu sedikit. Oh iya. Tapi kami bisa capai 200% karena kolaborasi di dalam itu. Iya. Nah, saya coba terapkan itu di fakultas yang lain. Ternyata tidak sama, iklimnya tidak sama. Iya, ada yang not work. Iya, fakultas lain itu ada yang tidak bisa dia kerja sama. Enak kelahi aja. Kali ini macam mana lah kau kerja sama? Susah ya, itulah. Orang tahu bagaimana kesulitan seorang rektor. Ya, betul memang bukan mudah lah sebab kita mengurus manusia kan. Iya. Manusia semuanya pandai-pandai. Iya. Ke universiti kan, pandai-pandai kan. Ya, dia cakap aja kerja. Kan. Macam biasa je saya dengar. Cakap aja tak. Cakap. Mana buatnya kerja, mana output dia? Tak ada. Kan? Ini memang dia cakap dia profesor. Dia pintar-pintar. Semua sudah pintar. Nak jaga orang pintar bukan senang. Iya. Sampai hari ini masih ada yang hak indeks 0. Ada yang tak ada pun, tak ada account. Iya, dia tak buat account. Sebab dia tak pernah publish. Mana ada account dalam Scopus. Betul tu, bro. Jadi kita kan itu panggil semua yang belum punya ada account itu suruh buat account dulu. Iya. Baik yang account Indonesia, kan kita punya account Indonesia namanya Sinta. Patutlah Sinta. Terus ada account yang Scopus. Buat account dulu. Ada yang nggak tahu sama sekali itu, bro. Sama. Masa saya masuk di UMS, apa itu Scopus? Tak tahu. Terkejut saya, ya Allah. Scopus ni kalau seorang researcher mesti tahu. You a lecturer, you have to know. Maknanya all the while they may be published. Dia publish tapi dalam jurnal yang tidak kenal. Saya selalu kata, when you do research, you want your work to be referenced, to be cited by others. There's no point you buat research, you publish and then nobody read your work. What for? Untuk apa? Tidak ada manfaat. Simpan lemari, nggak bisa. Tidak ada manfaat. Tak untuk amal jariah, ya kan? Iya, bukan jadi amal jariah. Oke, makasih. Kalau mau teh, bro? Tak. Saya belum bersarapan. So kita mau supaya ilmu yang kita sampaikan publik dan jurnal yang bagus, yang bermanfaat kepada masa depan kemanusiaan. Iya. Nah, jadi ada juga gini, Prof, saling mengejek lah misalkan. Apa tuh? Hanya di Scopus saja, tapi tak ada bermanfaat untuk masyarakat, tak ada impact. Saya bilang itu lebih baik daripada tidak, kan gitu. Kalau misalkan penelitian itu hanya fundamental, jadi artinya memang tidak bisa untuk inovasi, tidak bisa untuk tidak di masyarakat, tidak hilir. Betul. Jadi tetap kita dukung. Dia tetap manfaat sebab orang lain baca. Orang baca, jadi cepat tengok citation berapa. Kalau kosong tak ada orang baca. Jadi
saya tetap dukung yang fundamental terus jalan, yang Yes. komersial silakan komersial, yang inovasi silakan gitu. Itu kemarin kami pergi ke kampung Serbelawan. apa? Serbelawan Serbelawan. dengan batu bara juga. Untuk formula makanan ikan. Untuk kolam ikan di kampung sana, desa sana lah. Iya. So apa tu, Pak Cik itu panggil apa? Pak Amin. Pak Amin tu, dia seronok sebab formula yang Dr. Sontang tu ikan dia makan dan segar dan cepat membesar. Sebab menggunakan formula alami. Begitu. Saya suka juga. Maknanya, tetapi kan sebenarnya kerja-kerja ada penyelidikan di desa pun boleh publish dalam book journal. Sebab itu adalah lab yang hidup. Ya, Living lab. Dan kita boleh dapat data situ. Ini kita publish dalam book journal. Why not? Sampaikan ke Pak Sontang. Saya cakap. Iya. Dia lah kena menulis. Resepi dia. Bukan saya punya. Saya cuma ditempelkan untuk bantu. Jadi international. Mobil apa tu? IMS. Pengabdian. Pengabdian masyarakat internasional. Masyarakat Iya, tu. kolaborasi. Alhamdulillah dia jumpa orang betul, kan jumpa orang salah. Kan? Itu sangat penting, sangat penting. Supaya universiti USU ni mesti dirasa kehadirannya oleh orang desa, bukan hanya oleh mahasiswa semata-mata. Kalau hanya mahasiswa, impact dia tak besar. Itulah Prof. That's why the ministry punya program baru namanya Universitas Berdampak. Berdampak. Ada lagi kita sebut banyak kali berdampak tu. Not only visible, tetapi juga memberikan impact kepada masyarakat dan industri. Dua ni kena ada impact. Impact. Dan saya percaya dengan pimpinan yang ada sekarang, masyarakat kampus memahami dan terus akan mendukung. InsyaAllah Prof. Ya, Pak Rektor Januari habis. Itulah saya dengar. Saya juga April habis. April. Berapa lama dia lantik sekali? 5. Oh, lama. Kami kat Malaysia 3 tahun je. Tapi 3 tahun sudah ada impact ya? Alhamdulillah. Saya cukup syukur. Saya buat macam di Sabah, saya masa di Sabah, kita banyak hutan. 60% of the land is forest. Tapi kita tidak ada fakulti perhutanan. So saya buat fakulti perhutanan tropika. Kemudian saya juga buat, sebab Sabah juga kaya dengan seni dan warisan. So saya juga buat akademik seni, yang mana dia terlingkung dalam tu ada seni muzik, seni tarian, seni semua yang bermanfaat, yang bagus-bagus punya. Kemudian saya juga buat fakulti pengajian Islam. Sebab di Sabah ni Islamic practice dia berbeza dengan Semenanjung. Beda. Kerana apa? Kerana di Sabah hubungan antara Muslim dengan Muslim sangat baik. Dia lain, beda dengan Semenanjung. Itu terpisah begitu. Dan kita banyak pribumi Sabah yang non-Muslim. Macam di sini kan Batak kan non-Muslim. Ada, tapi Batak juga yang Islam juga. Ini Batak dia. Dan kita tidak mau kerana kita berlainan agama, dia menjadikan kita jadi gap. Tapi tetap mesti ada. Ya, harusnya inklusif, betul. Dan kita ada konsep di mana fiqh Sabahi ini, yang mana dia menggunakan fiqh yang lebih mudah dan boleh diterima oleh masyarakat. Compare dengan fiqh yang sangat susah. Macam contohnya kenajisan babi, contohnya lah kenajisan anjing macam mana. Sebab Syafi'i dengan mazhab yang lain berbeza. Kita ambil lah yang mudah punya. Bukan kita nak mudahkan, tapi memang itu pun sudah ada. Disesuaikan dengan iklim kemasyarakatan di Sabah. Begitu. Dan saya tidak mau melahirkan ustaz atau asatizah yang fundamental terlalu keras. Tidak mau. Itu merosakkan agama. Bagi saya lah. Begitu. So 3 fakultas lah yang saya buat. Dan alhamdulillah saya nampak dia berkembang dengan baik lah. Berarti birokrasinya mudah ya di sana untuk membuat suatu fakultas ya? Tidak juga mudah. Buat satu fakulti kena go through Senate. Senate dulu semua, Senate University. Dulu semua
barulah kita hantar ke board. Board